Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membuat panduan tentang LVM. Saya akan membuat backgroundnya saya punya Linux saya itu di SSD 64 GB. Tapi saya waktu mau bermain dengan virtual machine, saya merasa saya perlu menyediakan storage tambahan karena 64 GB itu ya tidak cukup untuk file system dan seterusnya, apalagi ditambah dengan virtual machine. Jadi saya memutuskan saya akan menghapus SSD saya punya SSD 128 GB yang sebelumnya isinya adalah Windows. Saya akan hapus dan akan saya format dengan format LVM. Kemudian saya akan membuat virtual group baru. Kemudian saya akan buat physical volume, kemudian logical volume, dan kemudian saya akan mount itu logical volumenya dengan auto mount, sehingga setiap saat booting selalu termount otomatis. Kemudian saya akan setup share directory untuk mount tersebut, sehingga siapa saja user nanti bisa menggunakan directory bersama tersebut. Langsung saja di sini saya tampilkan kondisi disk saya saat ini dengan command lsplk. Nah, teman-teman bisa lihat Linux saya saat ini ada di STC. Oke. STC itu partisi pertama itu digunakan oleh boot EFI. Kemudian edisi kedua itu dimount ke /boot. Jadi yang terjadi sebenarnya /boot itu dimount duluan. Kemudian boot EFI dimount kedua kalinya. Kemudian ada SDC 3 partisi nomor 3. Ini adalah logical volume manager LVM. Nah, ini terdiri dari 3 logical volume. Oke. Logical volume pertama itu root, yaitu file system /. Kemudian logical volume kedua itu swap directory. Logical volume ketiga adalah /home. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ukurannya logical volume itu 17,1 GB. Itu /home saya. Jadi kalau saya pakai untuk install virtual machine, saya install Linux apapun di situ, ya 10 GB kan terlalu sedikit ya. Jadi kepakai untuk saya sendiri sudah habis. Jadi saya rencananya saya akan membuat sebuah virtual group yang baru, volume group yang baru. Di sini volume groupnya namanya CL ya. Yang aslinya, yang bawaan saya saat ini virtual groupnya, volume groupnya namanya CL. Kita bisa lihat kontennya seperti ini, VG display. Oke. Virtual volume group name-nya adalah CL, formatnya LVM2. Oke. Ukuran size-nya 58 GB ya. CL ini 58 GB ini 1 2 3 buah LVM ini ya, ukurannya segini. Oke. Kemudian saya lihat LV display, physical volume display. Jadi volume group
bisa terdiri dari beberapa physical volume. Jadi physical volumenya di sini ada physical volumenya SDC. Jadi volume group itu tanpa ada membernya itu bisa, tidak masalah. Tapi ya berarti kan tidak bisa ditulisi apapun. Nah, volume group ini harus diisi oleh physical volume. Jadi physical volume ini di sini SDC 3, teman-teman lihat SDC 3. Ini adalah member dari volume group CL. Oke. Kemudian LV display. Nah, setiap physical volume itu ada logical volume. Nah, logical volumenya itu saya ada 3 buah, CL swap, CL home, dan CL root. Oke. Nah, swap, home, dan root ini, nah ini teman-teman bisa lihat ukurannya masing-masing ada 35 GB, 17 GB home, dan 6 GB untuk swap. Nah, yang sekarang yang mau saya lakukan, ya saya nggak akan ngutak-ngatik yang logical volume yang ada saat ini. Saya juga nggak ngutak-ngatik physical volume, dan saya nggak ngutak-ngatik volume group. Namun saya akan membuat volume group yang baru. Volume groupnya saya namakan ya VMs. Nanti teman-teman bisa lihat prosesnya bagaimana. Oh ya, sorry. Nah, teman-teman bisa lihat di sini CL root itu dimount ke slash, CL home itu dimount ke slash home, kemudian swap itu dimount ke swap. Kita nggak bisa lihat ya swap di sini. Mount, grab, swap. Oh, nggak kelihatan. Saya biasa ngecek swap itu ada di sini ya, ini 6 GB sama di, saya bisa ngelihat swap itu di sini. FS-tab ini adalah semacam konfigurasi yang dibaca oleh Linux ketika pertama kali booting. Jadi setelah proses init, dia akan membaca file ini, fstab. Isinya adalah mount point, storage akan dimount kemana, itu semua didefinisikan di sini. Teman-teman lihat CL root slash itu dimount ke slash, oke. Di sini menggunakan UUID, ini nggak jadi masalah. Ini tidak perlu khawatir tentang UUID ini. Teman-teman bisa lihat begini, oke. CL root ke slash, oke. Kemudian UUID 67 sekian itu ke slash boot, UUID AE83 itu ke EFI, kemudian cell home, kemudian cell swap itu tidak ada mount point-nya karena itu langsung di mount ke memori. Oke, langsung saja SPLK list block. Nah, Windows saya itu ada di SDA. Oke, ada di SDA. Teman-teman bisa lihat saya sudah backup data saya semua. Ini Windows saya, Windows yang lama. Yang perlu teman-teman perhatikan waktu membackup data di sini, CD. Nah, yang perlu diperhatikan adalah backup dokumen-dokumen, downloadsnya teman-teman itu ada di directory users di dalam Windows. Nah, di sini coba saya lihat Sasora My Document.
ini kosong, kemudian kosong, kosong. Directory desktop itu perlu juga dilihat, kadang-kadang user kita suka aja nyimpan di sana. Nah, ini lumayan banyak downloads. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Saya akan backup directory tamu-tamu. Coba lihat di directory Denzel ada user, ada dokumen tidak ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Oke, berarti user tamu-tamu saja ini perlu saya backup. Oke, di sini saya punya hard disk ke-3. Ini SDB 1. Ini saya biasa nyimpan data di sini. Ini bukan SSD, ini hard disk biasa. Jadi saya akan copy seluruh direktori tamu-tamu ini ke direktori ini. Oke, sip. Tamu-tamu ke direktori ini. Tamu backup. Oke. Oke, setelah backup ini selesai, nanti saya akan hapus directory ini. Saya akan hapus hard disk ini. Sebelum saya hapus, saya akan unmount dulu, unmount SDA 1-nya. Kemudian saya menggunakan fdisk untuk mereformat SDA. Oke, teman-teman bisa lihat dari komen fdisk. Oke, ini NTFS, kemudian fdisk SDC. Print. Ini SDA, SDC. Nah, ini SDC ada LVM ya. Nanti saya akan membuat partisi baru. Ini saya hapus. Saya akan create partisi baru. Partisi barunya nanti akan menggunakan tipe Linux LVM. Oke, ini sudah saya copy. OneDrive bla 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 bla, itu tidak penting. Oke. Sudah, kita cek lagi. Oh iya, kalau teman-teman pernah pakai Windows-nya untuk develop web atau develop web service atau apapun, cek that directory xampp. Ini biasa kalau nginstall itu di c.2 xampp ya. Nah, ini juga di backup, jangan lupa.
Oops, sorry. Oke, XMPP. Di XMPP ini, Direktory XMPP ini yang perlu di backup itu direktory htdocs-nya ya. Htdocs. Nah, direktory ini harus di backup, jangan lupa. Oke, saatnya untuk goodbye ke Windows saya. Oke, pertama saya akan unmount. Kita cek dulu. Oke, saya akan unmount umount /dev SDA1. Oke, grep SDA sudah tidak ada, LSBLK juga sudah tidak ada. Oke, nah, kemudian kita akan hapus partisi-partisinya SDA1, SDA2. Sebelum itu kita cek dulu di SDC ya. Di SDC itu kita lihat di sini ini menggunakan LVM fdisk-l/dev SDC. Oke. Nah, nanti kita akan bikin Linux LVM juga di SDA ini. Oke, fdisk langsung saja Oke, saya clear dulu. fdisk/dev SDA. Ada komen M di sini, ini komen manual. Oke, komen help. Oke, kita bisa print. Oke, saya akan delete directory ini. Saya akan delete device ini SDA1, SDA2. Komennya adalah delete partition ini. Oke, delete. Akan bertanya partition berapa, 1 atau 2? Saya akan jawab 2. Oke. Kemudian saya print lagi. Oke. Saya akan delete lagi D. Otomatis 1 akan ke delete. Saya print. Ini sudah kosong. Ingat, pastikan Anda menghapus disk yang Anda inginkan. Jangan keliru. Oke. Pada titik ini perubahan belum ditulis ke disk, jadi masih aman. Masih aman. Oke. Write, simpan. Ketika sudah disimpan, ini komennya W ya. Write table to disk and exit. Oke. Ketika sudah disimpan, ini perubahan akan tercatat akan langsung teraplikasikan di SSD tersebut. Write. Oke, tersimpan dan partition table-nya sudah berubah. Kita bisa lihat di sini LSBLK. Teman-teman bisa lihat SDA sudah hilang. Oke. Oke, coba kita cek di SDC. Print. Nah, teman-teman bisa lihat di sini disk labelnya adalah GPT. Kita bisa create GPT juga nanti di SDA. Kemudian kita akan create Linux LVM. Oke, kita ulangi kembali /dev SDA. Oke, ini masih empty. Nah, disk label ini kita akan set ke GPT. Oke, caranya bagaimana? Ketikkan M manual. Oke. Nah, kita create new label dengan G menjadi GPT berarti ya. Oke, kita print. Nah, ini sudah berubah, disk label sudah menjadi GPT. Tapi ingat, walaupun ini
sudah tertulis GPT di sini, selama kita belum write, belum kita tulis, maka perubahan itu tidak akan tercatat. Oke. Nah, berikutnya saya akan create new partition nomor 1 by default. Dia akan membuat partisi nomor 1 dari pertama. Oke. First sector saya akan mulai dari sektor paling by default saja 2048. Last sector saya akan bikin full semuanya. Oke. Create new partition of the Linux system only panel dan size 11 GB. Ini akan menghilangkan signature dari NTFS. Nah, karena saya memang ingin menghilangkan signature Windows dan NTFS-nya, saya akan pilih yes. Oke. Saya ketik P print. Nah, teman-teman lihat nih SDA1 ini sudah Linux file system. Oke. Nah, kita mau ubah sekarang Linux file system ini menjadi LVM. Oke. Ketikkan M lagi, kita lihat bagaimana mengubah file system, mengubah tipe partisi. Nah, ini dia. Change a partition type. Oke. Pencet type. Oke. Karena partisi kita hanya ada satu, yaitu SDA1. Oke. Maka ini akan terpilih otomatis. Nah, kemudian tipe partisinya, nah kita pencet L untuk melihat partisi yang tersedia. Oke. Nah, ini teman-teman lihat banyak sekali tipe partisi yang disupport oleh yang bisa dibuat oleh program FDisk ini. Nah, ini cari Linux LVM, coba cari Linux LVM. Nah, ini dia nomor 31. Oke. Teman-teman pencet 31. Oke. Teman-teman print SDA1. Oke. Nah, sekarang kita simpan perubahan, write. Oke. Nah, setelah write ini akan keluar dengan sendirinya dari FDisk. Nah, bisa kita lihat lsblk. Oke. df-d ini yang sudah kemon. Kita melihat file system /dev sda sudah LVM. Oke. Kita bandingkan dengan SDC. SDC itu LVM juga. Nah, jadi ini partitionnya sudah sama formatnya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah membuat partisi baru, kita sudah destroy disk lama, akan create partisi baru sudah. Sini kita akan ubah remove partition table, ini belum kita lakukan. Bootloader, remove bootloader kalau masih ada. Oke. Di disk lama. Jadi gini, bootloader ini kalau nggak kita remove, ketika saat pertama kali booting setelah BIOS komputer dinyalakan, komputer akan selalu mendeteksi hard disk ini punya file system, punya sistem operasi yang bisa dipilih. Jadi kita akan coba hapus. Caranya bagaimana? Dengan command dd ini adalah saya lupa namanya, manual dd convert and copy. Oke. Teman-teman ingat tadi waktu kita buat directory, membuat partisi. Ketika kita membuat partisi pertama sekali, kita sektornya ditawarkan 2048 kan ya, yang pertama. Nah, sektor di bawah 2048 itu kenapa tidak ditawarkan? Nah, karena itu milik dari itu sektor pertama dalam hard disk yang dipakai sebagai tempat untuk menyimpan bootloader. Bootloader itu yaitu sektor yang pertama yang dibaca oleh file system. Yang dibaca oleh sektor yang pertama yang dibaca oleh komputer ketika mengakses hard disk tersebut. Nah, sekarang sektor itu akan kita hapus dengan command dd input file sama dengan
/dev, saya akan 0. Oke. Of output file adalah /dev sda1. Put sektor BS ini panjangannya dari bytes. Oke. Bytesnya adalah sama dengan 1K. Oke. Tadi kan 2048 ya, sedangkan awalnya sektor itu ya paling cuman 512 saja yang perlu, 512 byte saja yang perlu kita hapus, karena kalau 512 byte pertama itu sudah terhapus, maka sisa dari sektor yang dipakai oleh bootloader itu nggak akan terbaca lagi. Count jumlahnya 512 byte, berapa banyak? Sebanyak 1 kali. Oke. Enter. Oke. Ini sudah bootloader kita sudah tertimpa, jadi sudah kosong ini SDA1. Oke, lanjut. Berikutnya yang akan kita kerjakan adalah kita akan membuat virtual volume group. Bisa dilihat di manual page, virtual group create volume group. Create volume group, membuat new volume group dalam block device. Oke. Di sini ada example-nya dan segala macam. Oke, langsung saja VG create, VG display dulu. Oke, itu hanya ada CL. Kita akan membuat virtual group namanya VMS. VG create. VG create. Oke. Formatnya VG create, namanya, kemudian ini apa yang mau kita lakukan dengan ini, operasi apa yang mau kita lakukan. Oke. Di sini saya perhatikan di sini kita bisa menggunakan nama, kemudian kita akan zero kan, kita kosongkan, kemudian metadata LVM2. Menurut saya ini default ya. Coba kita lihat. Metadata, specify metadata yang kedua LVM2 or just 2. Ini adalah current standard format. Oke. Berarti ini by default dia akan pakai LVM2. Jadi nggak perlu kita set. Kemudian 0. Nah, kontrol apakah 4 sektor pertama akan dihapus apa enggak. Nah, tadi kita sudah hapus ya 512, tapi nggak apa-apa. Ini kita bisa hapus kembali, enggak masalah. Oke. Jadi VG create, kasih nama VMS, virtual machine storage, maksud saya begitu. Kemudian saya zero kan. Error parsing command line. Coba kita cek. Oke. VG name dan PV name. Oke. PV physical volumenya kita harus tentukan physical volumenya apa. /dev sda 1. Oke, di sini VG create membuat virtual volume group baru
Kalau misalnya sebelumnya PV yang nggak di-create, maka ini akan membuat PV-nya. Oke, kita coba create dengan PV dulu, PV display. Oke, kita akan bikin PV dulu, man PV create. Oke, ini formatnya PV create, nama PV-nya apa. Oke, PV create /dev sda1 di sini ya, enter. Kita bisa cek PV display. Nah, sekarang ada SDA1. Sebelumnya SDC3 saja, VG namanya CL. Nah, di sini PV SDA1 itu belum ada volume groupnya. Nah, biasanya kalau orang-orang pingin memperbesar partition tab, storage yang dia punya, LVM yang dia punya, dia akan memasukkan ini ke dalam VG yang sama. Tapi rencananya kita akan membuat volume group sendiri yang baru. Nah, kita akan membuat volume group. Kembali tadi ke formatnya, VG create, namanya VMS. Oke, PV-nya adalah /dev sda1. Oke, saya kosongkan, enter. Nah, option request an argument Z. Coba kita lihat apa yang salah. Sorry, kalau saya pakai DAZ, saya harus pilih yes atau no. Saya pilih yes. Oke, lanjut VG display. Sekarang ada dua VG display. Di dalam VG display ini ada dua VG volume group. Pertama CL, ini defaultnya Linux saya. Ini VMS yang barusan saya buat. Oke, size-nya adalah 111,79 GB. Ini sesuai dengan ukuran partisi saya tadi. Oke, teman-teman mungkin melihat ini angkanya kok sedikit berbeda gitu. Nah, itu karena untuk setiap blok, setiap blok disk atau volume disk atau logical volume yang dibuat itu pasti akan mendefinisikan, akan menggunakan sebagian sektor di depannya itu sebagai identitas gitu. Ini nggak jadi masalah, ini cuma sangat-sangat sedikit. Oke, saya sudah create volume group. Berikutnya saya akan membuat, kita lihat. Nah, ini kita balik, berarti create PV duluan, VG, kemudian logical volume. Kita akan create logical volume. LV display itu untuk menampilkan logical volume. Oke. Nah, di sini saya mau membuat LV baru, man LV create. Oke. Create logical volume. Oke. LV create membuat LV di dalam sebuah VG. Oke. Nah, komennya apa? Komennya sama, LV create, kemudian deactivate, ya atau tidak. Kalau deactivate ya berarti akan terdetek di LV display langsung. Kemudian komennya lagi
Oke, di sini kita mau buat linear LV atau rate LV. Nah, menurut saya ya kita saat ini kita batasi, kita menggunakan linear LV. Oke, ya, kita coba LV create. Oke, langsung VG nya, volume grupnya tadi adalah VMS. Oke, PV nya adalah /dev SDA1. Oke, kemudian namanya kita kasih nama storage. Oke. Oh, sorry, no comment with matching syntax recognize. Oke, berarti komen kita masih keliru. Ada example-nya di sini. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya LV create. Dash L, strapnya 8 kilobyte, L nya adalah 100 mega. Oke, kita akan membuat LV create. Kita tinggalkan semua default. Ukurannya adalah coba 100 megabyte, dan namanya kita namakan storage. Oh, sorry, VMS, volume group. Oke, LV display. Kita dapat logical volume 0. Oke. Nah, ini coba kita buat nama ya, LV remove help, LV remove dev VMS L40 VMS. Do you really remove? Yes. Oke, LV display. LV remove itu akan menghapus logical volume. Jadi kalau punya data di situ ya hati-hati, jangan sampai terhapus. Oke, kita akan buat lagi LV create, ukurannya adalah 100 mega, dari VMS dengan nama storage. Oke, nah LV display. Nah, saya sudah punya nama baru, VMS storage, LV name storage. Oke. Nah, berikutnya LV remove, LV storage, LV create help. Saya mau activate tadi sekalian ya,
plus all. Nah, activate, coba kita lihat command activate itu fungsinya apa. Activate. Nah, control active state. Yes, make LV active and inactive. Kemudian AY itu apa ya? AY itu seingat saya always ya. Coba AY. Coba dikosongkan. Yes. AY. Oh, sorry, sudah tercreate. Saya hapus LV display. LV remove. Oke. LV create. Oke. LV display. Oke. Sudah. Nah, berikutnya LSBLK. Nah, teman-teman lihat di sini VMS storage, formatnya LVM. Nah, sekarang saya set mount point-nya. Nah, cara set mount point-nya, saya akan membuat directory sendiri, make_dir /VMS. Oke. Kemudian oh iya, ini perlu diformat dulu. Oke, kita format dulu. fs make file system xfs /dev ini sorry, kita lsblk. make fs.xfs/dev vms storage, enter. Oke, ini sudah di format. Oke, selanjutnya saya akan mount ke directory saya sudah buat tadi VMS, mount /dev vms storage ke /vms. Oke. Nah, ini sudah di mount di /vms dev-h. Nah, /vms. Nah, ini sudah termount di sini. Oh, cuma 96 mega. Oh, sorry. Saya harus expand dulu logical volume tadi yang sudah kita buat, karena saya buat dengan ukuran 100 MB ya. /vms. Oke. LV display. Nah, ini LV size-nya 100 mega. Ini supaya 35 GB. Nah, ini kita expand LV extend. Oh, sorry. LV resize.
Coba komennya man lv resize. Oke, resize logical volume. Nah, di sini logical volume ini bisa dibesar, bisa dikecilkan. Saya cek example di bawah. Nah, di sini resize sampai 16 MB untuk LV1. Oke. Nah, sekarang LV resize /dev vms storage, kita akan perbesar maksimum. Kita perbesar maksimum, size yang baru plus L besar. Specify new size. Oke. Di sini oke. Coba langsung LV resize help. Untuk maksimum oke, 100 GB. Oke, LV display. Oke. Di sini, nah teman-teman lihat ini ada current LE. LE ini logical extends. Nah ini extends. Jadi untuk mengexpand LVM ini bisa, ini tergantung dengan size-nya dari PV physical volumenya. Nah, kita bisa lihat di sini PV display. Untuk PV display SDA1, nah total PI-nya ada 28617. Nah, ini kita bisa mengextend, memperbesar ukuran storage dari logical volume kita sampai 28617. Nah, coba kita set LV resize. Nah, kita tidak pakai ukuran dalam ukuran gigabyte-nya, tapi kita berdasarkan extend yang tersedia. Dan command -L di sini berapa? 28617. 28617. Oke. Nah, kalau kita cek di PV display, nah totalnya sudah terpakai semua, free-nya kosong. Sebelumnya coba dilihat ini, kalau kita udah naruh 100 GB masih ada lebihan segini. Nah, ini sekarang saya sudah habiskan. Nah, LV display. Nah, ini sekarang sudah 28617. Oke. Nah, sekarang kembali kita format kembali macfs xfs /dev vms storage to override F.
formatting. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang coba kita mount /dev vms storage ke /vms df-ht besar. Nah, teman-teman bisa lihat 112 GB ya, ini VMS. Oke. Nah, untuk membuat ini permanen, nah, kita perlu ngeset di fstab vi/etc fstab. Nah, di sini copy saja line ini, line home ini, pencet Yankee 2 kali, tab, arahkan kursor ke paling bawah, kemudian tekan P, paste. Oke, kemudian pencet tombol insert untuk merubah. Oke, ini CL home diganti menjadi VMS storage. Oke. Ada beberapa cara untuk memanggil partisi ini. Partisi ini sudah dikenali dengan VMS storage ya. Setelah bisa manggil dengan ls/dev VMS storage, sama seperti CL, dia juga ada ls/dev CL. Teman-teman bisa lihat di situ. Oke. Bisa juga dengan /dev mapper seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan panggil dengan dev mapper. Kita akan mount ke VMS. Semuanya kita berikan default. Oke. Tekan tombol escape 2 kali. Saya akan tekan tombol 2 kali, berkali-kali juga nggak apa-apa untuk memastikan. Kemudian tekan tombol titik 2, write and Q. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Simpan dan quit, keluar, enter. Oke. Bisa lihat cat etc fstab. Sekarang isinya sudah ada VMS. Nah, nanti suatu saat teman-teman reboot, direktori ini akan tetap ada di sana. Oke. Nah, kita sudah sampai di sini. Mount LV sebagai auto mount sudah. Nah, kemudian kita setup sebagai share directory. Nah, teman-teman bisa lihat VMS ini dimiliki oleh root. Nah, kita akan set dia sebagai directory bersama. Jadi saya akan buat idenya. Saya akan buat grup bersama, kasih nama VMS group GRP. Oke. Mungkin kasih grup ID, GID-nya adalah berapa? 8888, misal seperti itu. Kemudian saya akan set GID group, set GID untuk set GID bit untuk directory dir/vms. Kemudian tambahkan permission untuk member group. Oke. Dan hapus permission lain-lainnya. Oke. Nah, kemudian kalau ada user yang mau akses directory ini, maka root harus memasukkan user
tersebut ke dalam grup VMS group. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita buat grup bersama dulu. Grup add. Kasih ID-nya adalah 8888. Oke. VMS group. Oke. Kemudian set GID bit untuk directory VMS. Jadi dengan set GID ini, user-user dalam grup yang sama itu bisa saling menulisi file yang dibuat oleh user lain di dalam grup yang sama di dalam directory tersebut. Oke. Kemudian saya akan change on root, user root, kemudian grupnya menjadi VMS group. Oke. Untuk VMS. Oke, teman-teman bisa lihat sudah menjadi VMS group. Oke. Kemudian saya akan set GID-nya, change mode G+S/VMS. Oke. Perhatikan lagi, sudah ada S di sini. Oke, untuk grup. Oke, kemudian saya akan tambahkan permission untuk user yang di dalam grup ini supaya bisa nulisi ke directory ini dengan cara chmod group, dikasih izin menulis. Kemudian untuk user lain-lainnya hapus izin menulis dan izin mengeksekusi. Oke, VMS. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya sekarang. Oke. Seperti ini. Nah, ini kalau ini bisa teman-teman manfaatkan cara ini untuk membuat sharing directory bersama user lain di dalam, katakan misal di kampus dalam satu departemen atau satu kelas. Jadi directory ini hanya bisa ditulisi oleh user dalam kelas A, kemudian directory ini hanya boleh ditulisi oleh user dalam kelas B, dan seterusnya. Oke. Nah, itu bisa dengan cara seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan nambahkan user saya. Saya punya user namanya Denny. Oke. User Denny, GID 1000, grupnya 1000. Nah, saya akan tambahkan user Denny ini. Oke, kita coba aja. User Denny, SU Denny. Oke. Saya bisa lihat nggak /VMS. Saya tidak diizinkan masuk. Nah, tetapi coba kita lihat ID saya. Oke, ini grup saya, ini sesuai dengan yang dilihat dari root ya. Nah, saya bisa tambahkan user Denny ini supaya bisa mengakses directory ini dengan cara user mode, kemudian dash tambahkan A, add group, tambahkan grup. Nama grupnya tadi kita sudah buat VMS GRP. Oke. Kasih ke user Denny. Oke. Coba kalau ID doang itu root, ID Denny. Oke. Nah, user Denny sekarang pun punya akses terhadap grup VMS GRP. Nah, coba kita lihat di sini ID. Oh, oke. Ini belum terupdate. Saya exit dulu dari sini. Kemudian saya login lagi sebagai Denny. Oke. Nah, sekarang saya bisa mengakses directory VMS. Oke. Saya bisa membuat file di sini. Touch
Denny file. Nah, teman-teman lihat, Denny menulis sebagai VMS group, bukan Denny sebagai grup Denny, tapi Denny VMS group. Oke, saya bisa tambahkan isinya di sini, echo file Denny. Oke, cat Denny. Nah, saya bisa lihat seperti ini, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau ada user lain, contoh saya akan buat user, add user 2, katakan begitu. Password nggak usah password karena saya nggak menginginkan dia login. /home. Oke, ini ada user 2 ya. Oke, nah su saya login sebagai user 2. Oke, saya lihat ID user 2. Oke, bisa tidak mengakses VMS? Tidak bisa. Oke, nah oleh root kita akan tambahkan kembali user 2 ini supaya bisa mengakses VMS. Kita kasih user mode group VMS group kepada user 2. Oke, ID user 2. Oke, kita coba login kembali dengan user 2. Oke, nah sekarang /cd/vms. Nah, user 2 bisa mengakses directory ini. User 2 pun bisa membuat file di directory yang sama. Touch user 2 file. Oke. Kemudian user 2 juga bisa menambahkan isinya milik user 2. Oke. Cat user 2, teman-teman lihat isinya seperti ini. Oke. Nah, user 2 apa bisa mengubah usernya Denny? Nah, kita coba menambahkan, coba ditambah, kita coba tuliskan user 2 menambah file Denny. Coba lihat. Oke, coba lihat, user 2 menambahkan ke file Denny. Oke. Oke, seharusnya menambah itu dengan komen 2 kali, sorry. Nah, coba Denny lagi, Denny, file Denny. Oke. Cat Denny file. Oke. Nah, kita tambahkan user 2 menambah ke file Denny. Ini pakai double redirection ya. Ini untuk menambahkan isi file. Kalau 1 berarti dia akan menghapus isi yang ada dan mengganti dengan string yang baru. Oke, nah kita lihat cat Denny. Nah, isinya sudah seperti ini. Oke, jadi user 2 bisa mengotak-ngatik usernya Denny. Begitupun user Denny seharusnya bisa mengotak-ngatik user 2. Echo kita nggak usah pakai echo, pakai vim aja, user 2. Ini filenya user 2 ya. Denny menambahkan baris ini. Oke, saya simpan, titik 2 write queue. Saya lihat user 2 isinya sudah Denny menambahkan baris ini. Coba lihat di user 2. Oke. Adapun milik dari file tersebut tetap miliknya user masing-masing. Oke. Nah, gitu. Gampangan ya. Nah, kalau misal mau hapus user 2 menghapus filenya user Denny, bisa tidak? rm Denny file. Bisa. Begitu juga Denny kalau mau hapus user 2, rm user 2. Bisa. Seperti itu. Oke. Nah, sekian dulu. Nanti kapan-kapan kita sambung dengan cara bagaimana supaya usernya bisa membuat filenya
membuat filenya, mengubah filenya, tapi tidak bisa menghapus. Tidak boleh dihapus oleh user lain. Nah, itu bisa dibuat dengan cara yang lain. Namun secara idenya, secara konsepnya, share directory itu adalah directory di mana user-usernya itu bisa saling berinteraksi dengan file yang terdapat di directory itu. Oke. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Lain kali kita sambung di waktu yang berikutnya. Nah, sekarang saya sudah punya directory ini. Saya sudah punya directory VMS. Nah, directory VMS ini bisa diakses oleh user Denny, dan saya akan bisa menginstal virtual machine di directory VMS ini. Directory VMS yaitu di SDA 1. Oke, terima kasih teman-teman.